wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada siang hari ini Allah kumpulkan kita kembali di Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Alhamdulillah Ustaz Aminur Bait sudah membersamai kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada pertemuan kita siang hari ini, insya Allah bahasan kita adalah jangan tinggalkan sunnah yang rutin. Marilah sama-sama kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Aminur Bait kami persilahkan. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim, kita akan mengupas satu tema tentang bagaimana membangun kebiasaan yang baik dalam beribadah, yang diberi judul jangan tinggalkan sunnah yang rutin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi para hambanya cara untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah. Dengan ibadah, maka seorang hamba bisa melakukan hubungan dengan Rabb-Nya, bermunajat dengan Rabb-Nya, mengadukan masalahnya kepada Rabb-Nya, berdoa, memohon apa yang dia butuhkan kepada penciptanya, dan seterusnya. Sehingga agama seseorang akan terjaga sepanjang dia masih menjalin hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, di antara hikmah kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali dalam sehari, agar intensitas kita dalam menjalin hubungan dengan pencipta kita, dengan zat yang mengatur alam ini, sifatnya terus menerus, tidak pernah putus. Sehingga dalam sehari kita diajarkan untuk melakukan hubungan selama 5 kali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun masih ditambah lagi dengan adanya amalan-amalan sunnah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bagi siapapun yang menyadari bahwa tujuan dia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, maka sudah selayaknya dia perjuangkan untuk bisa mewujudkan tujuan itu. Dia perjuangkan agar dia bisa menjadi seorang hamba yang beribadah kepadanya. Karena siapapun manusia ini, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun status sosialnya, dia tidak akan pernah bergeser dari statusnya sebagai hamba. Sehingga manusia selamanya akan jadi hamba. Walaupun dia ketika di dunia mungkin punya jabatan yang tinggi, seorang raja misalnya, atau orang yang sangat kaya raya, tapi dia tidak akan pernah bergeser dari statusnya sebagai hamba. Nah, berkaitan dengan aktivitas manusia ketika beribadah, di sana ada ibadah sunnah yang statusnya sebagai tambahan, sebagai nafilah,
sebagai nafilah atau tambahan bagi ibadah wajib. Dan fungsi nafilah ini adalah yang pertama untuk menutupi kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Ya. Di antara fungsi nafilah, apa sih fungsi nafilah? Ada ibadah sunnah, ibadah sunnah. Yang ini statusnya sebagai nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Di waktu malam lakukanlah tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Allah sebut amalan tahajud sebagai nafilah. Nah, sekarang coba kita lihat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan nafilah, makna nafilah, wa ikhtulifa fi makna qawlihi nafilatan lak. Ulama beda pendapat mengenai makna kata nafilatan lak. Ada yang memberikan makna annaka makhsusun biwujubi dzalika wahdak. Itu menjadi tambahan kewajiban bagimu. Dan khusus bagi Nabi SAW, salat tahajud itu wajib bagi beliau. Faja'alu qiyamal laili wajiban fi haqqihi dunal ummah. Ulama yang berpendapat ini mengatakan bahwa qiyamul lail, salat tahajud adalah wajib fi haqqihi, bagi Nabi SAW, dunal ummah, namun tidak berlaku bagi selain beliau, umat selain beliau. Rawahu Al-Aufi an Ibni Abbas wa huwa ahadu qaulil ulama. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas sebagaimana riwayat Al-Aufi, dan salah satu pendapat ulama, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Waqila, dan ada yang mengatakan, innama ju'ila qiyamul laili fi haqqihi nafilatan 'alal khusus. Qiyamul lail dijadikan sebagai nafilah bagi Nabi SAW secara khusus. Li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena dosa-dosa beliau telah diampuni, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang. Sementara umat beliau tidak ada jaminan seperti itu. Yukaffiru anhu salawatuhun nawafil. Maka salat-salat sunnah itu, salat tambahan selain salat wajib, Allah jadikan sebagai kafarah adz-dzunubul lati alaihi, kafarah untuk dosa-dosa beliau. Dan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan Mujahid. Baik. Sehingga amalan sunnah yang merupakan nafilah tambahan ini di antara fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan pada amal wajib. Untuk menutupi kekurangan pada amal wajib. Dan ini hakikatnya adalah anugerah dari Allah, rahmat dan anugerah dari Allah. Sehingga seorang hamba diberi kesempatan untuk menutupi kekurangan amal wajibnya dengan melaksanakan amal sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW pernah menjelaskan tentang bagaimana proses hisab tentang salat. Coba kita lihat hadisnya. Unduru allahu min tatawwu. Ya. Berikut hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya amal pertama
yang akan dihisab pada diri manusia besok di hari kiamat adalah salat. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla li malaikatihi. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya. Wa huwa a'lam, meskipun Allah lebih tahu. Unduru fi salati abdi. Coba lihat salat hambaku. Atammaha am naqasaha. Apakah dia sempurnakan ataukah ada yang kurang? Fa in kanat tammatan, kalau salatnya sempurna, kutibat lahu tamma, maka dicatat untuknya salat sempurna. Masya Allah. Dan kalau salat sempurna, maka seluruh amal yang lain nanti dianggap sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab adalah salat. Fa in atammaha, apabila dia sempurnakan salat itu, maka semuanya dianggap sempurna. Wa in kana taqassa minha syai'an, tapi kalau ada yang kurang dari salatnya, qala, Allah berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu. Coba perhatikan, apakah hambaku punya amal sunnah? Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya amal sunnah, qala, Allah berfirman, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan kekurangan amal wajib hambaku min tatawwu'ihi, dengan amal sunnahnya. Lalu kata Nabi SAW, thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian semua amal diberlakukan model hisab seperti ini. Semua amal metode hisabnya nanti seperti ini. Masya Allah. Baik. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa Allah memberi kesempatan bagi para hambanya untuk menutupi kekurangan pada amal wajib dengan melaksanakan amal sunnah. Dan itu anugerah. Baik, sedikit cerita. Saya kira mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama. Bagaimana perjuangan seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai yang bagus. Pada perjalanan kuliah, seorang mahasiswa dapat nilai C. Lulus, tapi angkanya di bawah. C itu berarti IP 2 ya. Dapat nilai C, IP 2. Kalau D kan 1. Ya. Lalu mahasiswa ini tanya sama dosen, bisa nggak saya ngulang kuliah, tapi ada jaminan nanti C ini naik jadi B. Ya, kata dosen, nggak ada jaminan. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan biar nanti saya bisa mendongkrak nilai dari C minimal ke B? Kemudian sang dosen bilang, nggak ada. Pokoknya kamu ikuti kuliah saja, kerjakan tugas dengan baik. Nah, ketika seperti itu, mungkin mahasiswa ini akan maju mundur, ngulang nggak ya, ngulang nggak? Kenapa? Nggak ada jaminan. Dari C ke B nggak ada jaminan. Tapi kalau dosen ngasih jaminan, bisa. Kamu kerjakan semua soal yang ada di buku ini, sebanyak-banyaknya, nanti kamu saya jamin dapat nilai B. Kalau bagus bisa lebih. Nah, ketika ada kesempatan ngerjakan tugas, ngerjakan soal, berarti kan dosen memberikan kesempatan untuk menutupi kekurangan. Kalau ada kesempatan menutupi kekurangan, mahasiswa punya peluang untuk memperbaiki nilai. Dan itu akan menambah semangat bagi dia. Beda dengan ketika sang dosen tidak memberikan kesempatan itu. Ya enggak bisa. Kamu enggak bisa seenak itu. Ya kamu bareng sama mahasiswa yang lain. Tetap bersaing dengan mahasiswa yang lain. Baik. Namun Masya Allah, pemurahnya Allah Ta'ala, seseorang bisa memperbaiki kekurangan amal wajibnya dengan melakukan amal sunnah. Padahal belum tentu ya, manusia itu mau menerima kekurangan orang lain. Ya, kamu sudah menyelesaikan tugasmu, kamu saya kasih nilai ini, kok nilainya kurang bagus, ya salahmu sendiri. Boleh nggak Pak saya tambahkan dengan tugas yang, oh nggak bisa, pokoknya ini sudah selesai.
Kalau mau yang ulang tahun depan. Mungkin manusia seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan pemurahnya memberi kesempatan kepada kita. Dalam setiap amal wajib selalu ada amal sunnah yang menyertainya. Ya. Sehingga dalam setiap ibadah wajib di situ plus pasti ada ibadah sunnah yang sejenis. Ada ibadah sunnah yang sejenis. Contohnya apa? Banyak sekali. Salat, puasa. Maka di situ ada salat wajib. Di situ juga ada yang menyertainya, yaitu salat sunnah seperti yang kita tahu. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada apa lagi, Pak? Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Apa ada zakat sunnah? Zakat sunnah adalah sedekah. Ada apa lagi? Haji wajib. Haji wajib. Terus ada haji sunnah. Apa itu haji sunnah? Apa haji sunnah? Bukan umroh ya. Haji sunnah adalah haji yang lebih dari sekali. Haji yang kedua, haji yang ketiga. Ada umroh wajib berdasarkan pendapat sebagian ulama Hambali dan Syafi'iyah. Dan ada umroh sunnah. Apa itu umroh sunnah? Umroh sunnah, umroh yang lebih dari satu kali. Kalau umroh wajib berarti umroh yang pertama, haji wajib haji yang pertama. Baik. Sehingga dalam setiap amalan wajib di situ ada amal sunnah yang mengiringinya. Karena dalam pelaksanaan ini semuanya kita pasti punya banyak kekurangan. Puasa Ramadan kita sendiri mengakui ada banyak kekurangan. Oleh karena itu sekali lagi keberadaan amal sunnah hakikatnya adalah anugerah dari Allah untuk para hambanya agar mereka bisa memperbaiki kekurangan pada amal wajibnya. Baik, selanjutnya. Di antara manfaat yang lain ketika kita melakukan amal sunnah adalah hadis berikut ini. Kita berjuang untuk bisa disebut sebagai ahli. Ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli A, ahli B, ahli C. Kapan orang bisa disebut sebagai ahli? Oh, dia ini ahli bidang A, ahli bidang B. Disebut ahli kalau sudah ekspor. Wah, kita sudah ekspor Pak sholatnya. Bisa sholat dengan cepat. Bukan itu. Tapi dilihat dari intensitas dan nilai keseringan. Sehingga disebut sebagai ahli sholat ketika dia punya intensitas sholat yang tinggi. Sering sholat. Disebut ahli puasa juga sama. Dia punya intensitas puasa yang rutin. Demikianlah orang yang bisa disebut sebagai ahli. Ketika seseorang telah menjadi ahli dalam bidang amal tertentu, berarti ada amal yang bisa dia jadikan andalan ketika menghadap Allah. Jadi saat Anda menghadap Allah, saya punya amal andalan. Setidaknya begini. Misalnya ya, kita mau menghadap seorang pejabat. Kamu kalau mau menghadap seorang pejabat, kalimat apa yang akan kau sebut pertama kali pada dia? Saya punya hubungan dengan beliau. Apa? Kita satu komunitas yang sama. Nah, keberadaan satu komunitas yang sama itu adalah salah satu jalinan sebab Anda punya kedekatan dengan pejabat. Ya. Sehingga saat perkenalan, Pak, nama saya ini, kita satu komunitas yang sama di anggota ini dan seterusnya. Itu contoh ya.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an agar para hambanya mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepadanya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan mencari wasilah di sini? Coba kita lihat tafsirnya. Al-wasilah maknanya adalah al-qarabah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Talha, dari Atha, dari Ibnu Abbas, al-qurbah, carilah kedekatan. Carilah wasilah kepada Allah. Allah perintahkan bertakwa dan agar kita mencari wasilah. Yang dimaksud wasilah itu apa? Al-qurbah, kedekatan kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan taqarrabu ilaihi, mendekatlah kamu kepadanya, bi ta'atihi, dengan mentaatinya, wal amali bima yurdi, dan dengan melakukan amal yang mengundang ridhonya. Sehingga buat satu amalan yang menjadi andalan, yang menjadi penyambung antara Anda dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan amalan ahli tadi. Nah, salah satu di antara manfaatnya ini, coba kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah." Besok ketika di akhirat, yang ahli salat akan dipanggil masuk surga dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, yang ahli jihad du'iya min babil jihad, dipanggil masuk surga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, yang ahli puasa du'iya min babir rayyan, dipanggil untuk masuk surga dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, yang ahli sedekah akan dipanggil menuju surga dari pintu sedekah. Masya Allah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku jadi tebusannya ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Orang yang dipanggil dari semua pintu itu, dia tidak akan mendapatkan kerugian. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Masya Allah, ini orang yang dirindukan surga. Sampai semua pintu surga memanggilnya. Wahai fulan, silakan kamu masuk melalui aku. Coba bayangin kalau itu adalah kita. Subhanallah, Masya Allah. Apakah ada orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui semua pintu itu? Qala, jawab Nabi SAW, na'am, iya ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kau salah satu di antaranya. Masya Allah. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadza Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat dijamin masuk surga. Dan bahkan kata Nabi SAW, aku berharap engkau salah satu di antara orang yang nanti akan dipanggil dari semua pintu surga. Hadza Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Nah, setidaknya begini, ada banyak pintu surga, tapi untuk bisa memasukinya kita
harus berstatus sebagai ahli-ahli tadi. Ahli sholat, ahli jihad, ahli siyam, ahli sedekah. Bagaimana kalau kita bukan ahli semuanya? Upayakan jadi salah satu. Coba kita lihat dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan likulli amilin babun min abwabil jannah. Setiap orang yang beramal dia disediakan satu pintu di surga. Yud'a minhu bidzalikal amal, dan dia akan masuk ke dalam surga dipanggil melalui amal tersebut. Masya Allah. Yang seperti tadi, ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Manusia akan dipanggil menuju surga sesuai kebiasaan amalnya. Yang harus kita mulai pikirkan adalah amal ibadah apa yang menjadi kebiasaan kita, sehingga sampai kita disebut sebagai ahli di bidang itu. Kayaknya kalau saya lihat gak semuanya, Pak. Masya Allah. Ya kalaupun gak bisa semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau gak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Tapi jangan ambil salah satu yang paling penting. Yang paling penting yang mana? Yang kamu bisa lakukan. Jangan sampai kita tidak ahli sholat, tidak ahli sedekah, jihad nggak pernah, tidak ahli puasa, tidak ahli. Apa yang bisa diandali? Maka kalaupun nggak bisa semua, minimal jadi salah satunya. Selanjutnya, sehingga ini bisa kita hitung sebagai salah satu fungsi amal sunnah, bahwa di antara fungsi amal sunnah adalah agar intensitas, saya tulis intensitas ibadah kita, agar intensitas ibadah kita lebih banyak sehingga bisa jadi ahli. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan. Kalau kemudian kita jadi ahli, ada harapan masuk surga, ada harapan dipanggil ke surga melalui pintu itu, melalui pintu ibadah, keahlian sesuai dengan keahlian kita. Lalu di sini ada manfaat yang lain. Ketika kita memiliki amalan rutin, lalu pada satu waktu tertentu kita punya uzur, sehingga tidak mengamalkan ibadah rutin itu, maka insya Allah pahalanya akan tetap dicatat sesuai rutinitas kita. Sehingga yang punya rutinitas sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, hingga suatu ketika dia nggak mampu melakukannya karena uzur, maka akan tetap dicatat sesuai rutinitas. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka akan dicatat untuknya seperti apa yang dia kerjakan saat mukim dan sehat. Akan dicatat untuknya seperti yang dia lakukan ketika dia mukim dan sehat. Masya Allah. Kalau nggak safar, yang bersangkutan ini puasa Senin. Kalau nggak sakit, beliau puasa Kamis. Kalau nggak sakit, beliau tahajud. Tapi karena sakit, beliau nggak bisa melakukan itu. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha.
maka akan tetap dicatat untuknya seperti amalan yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat. Masya Allah. Itu anugerah yang luar biasa bagi para hamba yang mereka punya keahlian, punya rutinitas dalam beramal. Kalau nggak punya rutinitas Pak, ya nggak berlaku. Baru sekali puasa Senin, besok sakit misalnya. Baru sekali puasa Kamis, besok sakit. Maka tidak berlaku. Nah, sebagai saran, Anda bisa lakukan hal yang berikut. Yang pertama adalah miliki wadhifah. Apa itu wadhifah? Amal sunnah yang rutin kita kerjakan. Dan Anda bisa pilih amal apapun yang itu sesuai passion. Sesuai passion. Maksudnya gimana Pak? Masing-masing orang bisa menikmati amal sesuai passion. Berbeda-beda. Ada yang kalau sholat itu dia bisa menikmati. Ada yang puasa dia bisa menikmati. Ada yang dia ketika sedekah itu bahagia. Setiap kali dia keluar duit itu bahagia dia. Dia bisa menikmati sedekah. Ada yang ketika baca Quran dia bahagia. Ada yang ketika puasa dia senang. Dia bahagia. Ketika nggak puasa rasanya seperti ada yang hilang. Ya kayaknya kok. Kenapa ya kayak? Karena dia sudah rutin puasa Senin Kamis. Begitu hari Senin dia nggak puasa, rasanya seperti ada yang hilang. Itulah yang pernah disarankan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah amal yang sanggup kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika kita beramal semampunya, ya, maka yang terjadi gimana? Atau ketika kita mengambil amal sesuai passion, kita akan bisa menikmati. Maka nikmatilah amal itu dengan mengambil amal sesuai passion. Mengambil amal yang sesuai passion itu namanya wadhifah. Wadhifah beliau apa sih? Oh, beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat duha. Setiap hari selalu duha, minimal 2 rakaat. Wadhifah beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Wadhifah ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan. Nah, itulah wadhifah. Dan masing-masing orang beragam. Selanjutnya, pilih yang bisa dirutinkan walaupun sedikit. Karena kita akan berbicara tentang ketahanan dalam beramal. Ketahanan dalam beramal. Kita diajarkan kalau beramal itu kalian harus punya ketahanan. Ketahanan dalam beramal ini yang dibutuhkan. Nah, yang namanya perjuangan untuk ketahanan, maka kata kuncinya adalah rutin, ajak, meskipun sedikit, meskipun pelan-pelan atau sedikit. Sehingga sebagai contoh ya, orang kalau punya ketahanan dalam beramal, walaupun pelan, meskipun sedikit, dia baca Quran tiap hari, minimal misalnya 2 halaman atau 1 lembar, tapi nggak pernah absen tiap hari. Ini orang punya ketahanan karena sedikit, sehingga dia bisa rutinkan. Ada model orang yang ketika beramal itu borong, langsung banyak, tapi setelah itu dia tinggal. Bukan seperti itu. Beramal yang bagus adalah ketika orang itu rutin melakukannya. Maka dalam beramal bukan
model borongan. Yang ini sekali banyak, tapi yang lebih tepat adalah amal itu dikerjakan secara rutin dan ajak, meskipun sedikit tapi rutin. Baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang madama, yang langgeng, yang ajak, wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, dulu para sahabat kalau sudah mengambil wadhifah, maka mereka akan rutinkan sampai mati, sampai nggak sanggup lagi melakukannya, sehingga bukan model mut-mutan, tapi beramal dengan istiqomah. Wallahu alam. Nah, ini contohnya satu kejadian yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Amr. Kita bacakan. Sahabat Abdullah bin Amr pernah mengatakan, saya akan tahajud tiap malam dan puasa tiap hari. Lalu Nabi SAW menasihatkan, kau tidak akan mampu. Berpuasalah 3 hari tiap bulan, ya, karena setiap kebaikan dilipatkan minimal 10 kali. Hingga kau bisa seperti puasa setahun. Kata Abdullah bin Amr, aku bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW menasihatkan puasa Daud. Sum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah sehari dan jangan puasa sehari. Itu pun akan merupakan puasa Daud dan itu puasa yang terbaik. Nah, setelah beliau mengambil wadhifah puasa Daud, itu dikerjakan sampai tua. Ketika Abdullah bin Amr sudah merasa sepuh, hingga beliau merasa keberatan karena fisiknya sudah mulai melemah. Beliau mulai merasa keberatan sampai beliau pernah mengatakan, li'an aku naqabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andaikan kemarin aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai daripada harta dan keluargaku. Kok beliau sarankan kemarin 3 hari tiap bulan, nah itu kan jadi lebih ringan, sampai tua lebih ringan. Jangan terlalu berat, karena nanti tuanya jadi nggak sanggup. Tapi yang ringan-ringan agar bisa dikerjakan sampai meskipun sudah tua tapi masih bisa mengerjakannya, dia kerjakan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar, ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Oh.
Baik, silahkan. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu kondisinya sudah pernah umroh 1 kali. Sudah daftar haji namun masih 20 tahun lagi berangkatnya. Manakah yang lebih afdol? Saya menabung saja untuk haji plus, atau saya menabung untuk umroh Ramadan yang insya Allah mungkin saya bisa berangkat lebih cepat ke Tanah Haram. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, memperjuangkan amal wajib itu lebih prioritas dibandingkan amal sunnah. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang masalah amalan yang belum sempat terrealisasi karena kendala antrian atau karena kendala biaya, maka untuk bisa mewujudkan itu kita buat lebih prioritas. Jika secara ukuran mampu kita wujudkan, ya, sehingga misalnya kalau untuk ngejar haji plus saya kayaknya mampu. Dengan Anda punya misalnya prediksi atau gambaran tentang sumber pendapatan saya sekian per bulan, sehingga untuk ngejar itu ya kemungkinan dalam waktu 3-4 tahun saya bisa ngejar, maka silahkan dikejar. Karena kalau kemudian Anda menunggu yang reguler mungkin terlalu lama, bisa lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu dalam posisi ini Anda bisa ngejar yang wajib agar haji pertama bisa diperjuangkan. Dan alhamdulillah Anda sudah melakukan umroh, berarti Anda sudah menggugurkan kewajiban umroh, sehingga untuk umroh kedua dan seterusnya yang sifatnya sunnah mungkin bisa ditunda dulu dalam rangka untuk menabung agar bisa segera melakukan haji yang wajib. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua berkenaan dengan sahabat yang senantiasa puasa Daud tadi. Ketika sudah berusia dan beliau sudah tidak bisa berpuasa Daud seperti biasanya, bukankah apa yang biasa kita lakukan Allah juga sudah tetapkan pahalanya? Baik, jadi yang terjadi pada Abdullah itu bukan nggak bisa, tapi mulai merasa keberatan. Karena penurunan fisik sehingga saat puasa Daud di usia sudah mulai senja itu mulai keberatan. Beliau masih mampu. Dan inilah ciri khas para sahabat. Jadi sahabat itu kalau sudah berkomitmen beramal itu dikerjakan selamanya. Sampai sudah pada titik terakhir nggak mampu. Begitu titik terakhir nggak mampu, ya sudah. Nah, ketika sudah nggak mampu, maka tidak lagi mengerjakan, dan di saat itulah pahala akan terus mengalir karena ada uzur. Namun selagi masih mampu, bagi para sahabat itu akan terus dikerjakan. Beda dengan kita ya. Masyarakat kita kan kalau beramal itu modelnya mut-mutan. Kalau lagi mood, rajin. Begitu nggak mood, hilang. Nanti muncul moodnya lagi setelah sekian tahun, rajin lagi. Bukan kayak gitu. Itu kita. Padahal secara fisik tidak ada penurunan pada diri kita. Sehingga orang beramal hanya karena masalah lagi mood dan kurang mood. Yang lebih tepat, kalau beramal ya apapun itu dipertahankan sebisanya. Oleh karena itu dalam hal ini yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau ketika usia tua mulai keberatan walaupun masih mampu, sampai beliau berangan-angan, andaikan dulu saya mengikuti pesan Nabi SAW untuk puasa 3 hari tiap bulan, tentu akan lebih ringan. Dan itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada harta dan keluargaku. Itu yang dimaksud keterangan dari Abdullah bin Amr. Wallahu alam. Masih melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustadz, setema, bukankah Allah akan bertanya, untuk apa masa mudamu?
Betul sekali, Allah akan Maksudnya bertanya. mumpung masih muda mungkin dia full power gitu, gaspol gitu mungkin Ustaz maksudnya. Ya, Allah akan bertanya, untuk apa masa mudamu? Itu pertanyaan global. Semua orang yang diberi oleh Allah fisik yang sehat di usia muda akan ditanya, kau pakai apa? Karena rata-rata pemuda zaman sekarang, ya dalam pikiran dia hanya yang penting happy. Dia nggak kepikiran untuk apa? Menggunakan fisiknya yang sehat untuk ibadah, untuk ketaatan. Tapi dalam pikiran dia, ya pokoknya yang penting happy. Untuk jalan-jalan, healing, mancing, camping, kemudian shopping, terus apa lagi? Dan aneka kegiatan-kegiatan yang itu akan merusak fisik dia. Karena butuh fisik tinggi kan. Hiking, naik gunung, susur gua, nyebrang laut, apalagi diving, dan aneka kegiatan-kegiatan yang butuh fisik. Pemuda kan kayak gitu kan. Nah Allah bakal tanya, untuk apa kau gunakan masa mudamu? Apakah hanya habis untuk main-main seperti itu? Habis kerja, jalan-jalan. Habis duitnya kerja lagi. Habis itu dipakai jalan-jalan lagi. Cuman muter kayak gitu aja. Ataukah kau gunakan untuk ketaatan? Dan dulu para sahabat mereka berhasil. Masa mudanya dipakai untuk memperjuangkan agama. Baik perjuangan fisik maupun perjuangan ilmu. Karena ada sahabat yang dominan di ilmu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dominan ilmu. Ada sahabat yang dominan fisik. Kemana-mana ikut jihad. Banyak sekali kegiatan-kegiatan jihad yang dia nggak pernah absen. Sehingga di fisik yang sehat yang mereka punya itu betul-betul dimanfaatkan untuk agama. Nah itu yang dimaksud dalam penjelasan untuk apa masa mudamu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti bahwasanya masa muda ngegas terus tua hilang, itu bukan ya. Jadi mereka ketika beramal ya terus-terusan selama masih mampu mengerjakannya. Wallahu alam. Ini ada yang seperti apa ya, penegasan kembali. Apakah ketika kita rutin melakukan amalan sunnah dan ketika sakit dan tua kita tidak dapat melakukannya kembali dengan sempurna, masih mendapatkan pahala amalan sempurna juga? Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Di surat At-Tin ayat yang ke-6 yang kita sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah putus. Saya bacakan satu riwayat dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak pernah membawakan riwayat ketika menafsirkan firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, wa rawad Dhahhak anhu, dan Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salati katsiras siyami was sadaqah. Ketika seorang hamba di masa mudanya, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dan rajin sedekah. Tsumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi. Kemudian dia mulai lemah sehingga tidak bisa mengerjakan apa yang dia lakukan waktu masih muda. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah akan tetap memberikan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal yang dia kerjakan di masa mudanya. Masya Allah. Dan itu anugerah dari Allah. Itulah yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun,
yang tidak pernah putus. Dan itu janji bagi orang beriman yang beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Berlaku bagi siapa, Pak? Orang mukmin yang punya amal soleh. Sampai pada titik terakhir dia nggak sanggup untuk melakukannya, pahalanya terus mengalir. Ghairu mamnun, tidak putus. Ada waktunya ini badan nggak bisa diajak untuk sujud di atas tanah, sehingga bisa hanya duduk. Ada waktunya ini lutut nggak bisa diajak rukuk dengan sempurna, sehingga hanya bisa rukuk di atas kursi. Ada waktunya kaki nggak bisa diajak untuk jalan menuju ke masjid, dan seterusnya. Maka orang yang punya kebiasaan amal soleh tadi, rajin ke masjid, 5 waktu dia nggak pernah absen, sampai kemudian terakhir bapak jatuh, kakinya misalnya sampai patah misalnya, terus nggak bisa jalan ke masjid, dan itu susah untuk sembuh karena usia beliau sudah lanjut, sehingga tidak seperti tulang anak muda yang gampang kembali pulih. Ketika kakinya patah, maka dia nggak bisa kemana-mana, hanya bisa bertahan di situ, sampai akhirnya itu yang akan mengantarkan kepada kematiannya. Setelah 3 tahun setelah beliau kecelakaan, dia sudah nggak bisa ke masjid. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah tetap memberikan pahala untuknya sebagaimana kebiasaan di masa dia sehat. Itulah yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Wallahu alam. Ustadz, ayat yang bertakwalah sesuai kemampuanmu, apakah berlaku juga untuk amalan wajib dan sunnah, atau bagaimana ya Ustadz ya maksudnya? Di surat At-Taghabun Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Itu berkaitan dengan yang pertama, masalah teknis dan tata cara. Lakukan amal sesuai kemampuanmu. Sehingga kalau nggak bisa sempurna, maka lakukan walaupun tidak sempurna. Sholat nggak bisa berdiri, bisanya duduk, silakan duduk. Saya nggak bisa duduk. Kalau duduk, saya muyeng-muyeng kayak orang vertigo itu. Terus bisanya gimana? Saya hanya bisa berbaring. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga berkaitan dengan tata cara, orang beribadah kepada Allah, menjalankan perintah sesuai dengan kemampuannya dalam tata cara. Kalau bisa sempurna, kerjakan sempurna. Kalau nggak bisa, ya di bawah angka sempurna. Yang kedua, berkaitan dengan pemenuhan syarat dan wajibnya. Ada syarat yang tidak bisa terpenuhi. Nggak ada air, nggak bisa wudhu, tayamum sebagai penggantinya. Ada syarat yang nggak bisa terpenuhi. Pak, pakaian ini najis, nggak punya pakaian ganti. Ada 2 pilihan, salat telanjang, terbuka aurat, atau salat pakai pakaian najis. Maka pakai pakaian najis lebih ringan daripada salat terbuka aurat. Sehingga seorang hamba ketika beramal, ketika menjalankan perintah, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kaidah, kerjakan semampunya. Misalnya sempurnanya 1 sampai grade 10. Saya bisanya hanya 8, baik kerjakan sampai 8. Saya bisanya hanya 6, kerjakan sampai 6. Sesuai dengan kemampuanmu. Oleh karena itu, dalam melaksanakan amalan ibadah, ketika orang hanya mampu di titik tertentu, maka dia kerjakan di titik itu. Baik. Contoh yang lain, puasa. Dia bisa puasa Ramadan hanya sampai 15 hari. Lebih dari itu saya sudah nggak kuat, Pak. Ya sudah, kamu kerjakan puasa 15 hari. Udah? Setelah 15 hari, saya sudah nggak sanggup.
Sisanya hari 16 sampai hari yang ke-30 dia bisa bayarkan fidyah jika sudah tidak lagi sanggup berpuasa. Wallahu alam. Jadi itu yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum. Wallahu alam. Ustadz, kadang-kadang ya, kalau kita selalu beribadah, terutama sunnah, seperti sholat sunnah dan puasa Senin Kemis, kadang nih, masih sulit menghindar dari maksiat baik sengaja ataupun tidak. Apakah itu tanda bahwa masih ada yang salah dalam ibadah kita? Ada dua hal yang mungkin perlu dibedakan ya ketika kita masih kesulitan untuk menghindari maksiat. Yang pertama, rajin ibadah tapi masih hobi dengan maksiat tertentu. Misal ya, saya sebut hobi artinya dia membela maksiat itu. Dia tidak mau meninggalkannya. Misal, dia rajin ibadah, tapi ribanya nggak mau dia tinggalkan. Dia tahu, ya saya tahu saya itu salah, saya tahu ini riba. Tapi ya gimana lagi? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin ibadah dan dia berusaha meninggalkan maksiat. Cuman dia berulang kali kembali melakukan maksiat. Sehingga dia berusaha menghindari tapi kadang kena maksiat lagi, kadang kena maksiat lagi. Baik. Dua ini sama atau beda? Beda. Yang kedua, yang pertama, orang ini memang sengaja maksiat. Dan dia menikmati maksiat itu. Dia mempertahankan maksiat itu. Ya gimana lagi? Adanya cuman kayak gini. Masa riba gak boleh? Nah gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting pokoknya saya rajin ibadah. Kalau seperti ini, dia sengaja mempertahankan maksiat. Beda dengan orang yang kedua. Kalau orang yang kedua, dia gak mau maksiat. Cuman sering ketabrak maksiat, kesandung maksiat, kesandung lagi. Yang kedua ini normal. Namanya manusia tidak maksum. Terjadi pada diri saya, pada diri Anda, Bapak Ibu yang ikut di grup Zoom. Terjadi pada siapapun, bahkan seluruh umat manusia. Sesoleh apapun dia, sepanjang dia bukan seorang nabi yang maksum. Kita misalnya ghibah. Saya itu sudah berusaha untuk menghindari ghibah, tapi tetap saja selalu ada dalam obrolan kita dengan orang itu pasti ada unsur ghibah. Di rumah Pak, saya sudah sehari ini nggak keluar, nggak ketemu teman, tuh ternyata sama istri juga tetap diajak ghibah, ghibah tetangga misalnya, atau ghibah temannya. Jadi siapapun manusia akan pernah melakukan perbuatan dosa karena dia bukan orang yang maksum. Nah, kalau yang kedua seperti ini hal yang normal. Bahkan sampai terjadi pada para sahabat. Seorang sahabat namanya Handalah. Beliau pernah satu ketika menyampaikan, nafaqah Handalah. Handalah munafik. Lalu itu disampaikan kepada Abu Bakar. Nafaqah Handalah ya Abu Bakar. Handalah munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, kamu kenapa? Kalau aku di depan Nabi SAW seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapanku. Begitu sudah pulang, ketemu dengan anak istri, ketemu dengan harta, itu lupa semuanya. Sampai beliau itu takut. Kok ada suasana yang berbeda? Saya seperti bunglon. Di depan Nabi SAW seperti ini, di rumah seperti ini. Itu sahabat sampai takut. Jangan-jangan saya munafik. Maka sahabat ini pun langsung menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu kaidah yang terjadi pada setiap hamba. Bahwa siapapun manusia pasti akan berdosa. Dan kemudian dia tobat. Berdosa lagi, dia tobat lagi. Bagi mereka yang masih punya kesadaran. Ya. Coba kita buka hadisnya. Nah. Handalah
mengatakan kepada Rasulullah SAW yang seperti tadi kita sampaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum takununa ala kulli halin al-halil lati antum 'alaiha indi." Kalau kalian terus bertahan seperti keadaan kalian saat bersama aku, sehingga selalu ingat akhirat, di depannya seperti ada surga dan neraka, la safahatkumul malaikatu bi akufihim. Tentu para malaikat akan nyalami kalian dengan telapak tangan mereka. Wala zaratkum fi buyutikum, dan malaikat akan menziarahi, berkunjung ke rumah kalian. Walau lam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la ja'allahu biqaumin yudnibun kay yughfaru lahum. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian, lalu Allah datangkan kaum pengganti kalian yang mereka berbuat dosa, kemudian mohon ampun, berbuat dosa lagi, kemudian mohon ampun lagi. Masya Allah. Sehingga di sini, kalaupun orang itu rajin ibadah, terus kesandung maksiat, itu hal yang lumrah. Yang penting Anda jangan pernah berhenti untuk tobat. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau tanya nih, bapak saya kan mau dibayarin umroh oleh salah seorang keluarga yang bekerja di lembaga riba. Apakah umroh bapak saya akan diterima? Dan apakah ini akan menjadi penyebab tambahan siksa neraka untuk salah seorang keluarga yang bayarin umroh tadi? Nah, ini kembali kepada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menerima hadiah dari orang yang sumber pendapatannya riba. Apakah mubah ataukah statusnya riba? Ada khilaf dalam masalah ini. Kalau kita mengambil pendapat hukumnya boleh, ya, seperti fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ada riwayat bahwasanya itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya punya kawan dia seorang rentenir, terus dia ngasih hadiah ke saya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Hadiah itu adalah hak kamu, dan temanmu itu yang akan nanggung resiko kerugian, yaitu dosa. Maka berdasarkan hal ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa keberadaan hadiah dari orang yang sumber pendapatannya riba, menurut sebagian ulama boleh diterima. Nah, kalaupun dipakai umroh gimana Pak? Ya statusnya sah bagi beliau. Jika beliau menganggap bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah ini boleh diterima. Tapi kalau pendapatnya yang Anda pilih adalah tidak boleh diterima, maka tidak boleh untuk menerima hadiah umroh seperti ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Misal kita puasa Senin Kamis baru terbiasa, lanjut tahajud rajin terbiasa. Tapi saya kadang masih khawatir dianggap sebagai hanya ingin mencari tujuan dunia. Itu gimana ya Ustaz? Ya, Anda yang lebih tahu tentang kondisi Anda sendiri. Sehingga manusia bisa menghisap dirinya. Kira-kira batin Anda gimana? Karena orang lain kan nggak tahu batin. Wah, jangan-jangan ini cuma ingin cari dunia. Kalau tujuan orang lain ya nggak perlu digubris. Sebentar.
Baik, jadi dalam menilai apakah amal saya ini sudah ikhlas ataukah tidak, masing-masing pribadi bisa ngukur ya. Karena yang tahu batin kan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui batin kita. Sementara orang lain nggak tahu. Oleh karena itu kalau Anda misalnya khawatir dikira cari dunia dan seterusnya, kekhawatiran itu tidak perlu ada. Karena orang lain tidak tahu bagaimana kondisi hati kita. Justru Anda sendiri perlu khawatir dengan diri Anda. Apakah saya sudah ikhlas ataukah belum? Karena Allah Subhanahu wa taala menghisab lahir batin. Wallahu a'lam. Ustadz, jika sholatnya masih bolong-bolong, apakah rumah tangga masih harus bisa dipertahankan? Apakah rumah tangga masih harus dipertahankan? Wallahu a'lam. Kalau bolongnya terlalu banyak, Anda harus tinggalkan. Dan seorang wanita muslimah, apalagi dia wanita yang baik, yang sholatnya terjaga, kehormatannya terjaga, ya, mungkin tidak layak harus membersamai seorang lelaki fasik. Apalagi banyak meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak punya jatah dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Artinya ketika dia meninggalkan sholat, gak bisa disebut sebagai seorang muslim. Terus gimana Pak? Ya pernikahannya freeze. Pernikahannya itu dibekukan. Jadi ibarat video itu di pause. Setelah di pause, lalu posisi istri mengambil tempat yang tidak satu rumah dengan suaminya. Sampai dia ngasih syarat. Kalau bapak bertobat, saya kembali dengan cara mengerjakan sholat ya. Bertobatnya dengan mengerjakan sholat, meninggalkan riba. Tapi kalau tidak mau bertobat, maka saya pilih gugat cerai. Karena tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk mempertahankan pernikahan dengan lelaki yang pelaku dosa besar, bahkan dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Ustadz, saya tuh sering dapat postingan ya, bahwa sholat tahajud seperti kita berdoa melepaskan busur panah sehingga permintaan kita pasti dikabulkan. Tapi mengapa ada satu kesulitan misalnya untuk bayar utang atau dengan jual tanah dan bermohon, sudah rutin tahajud, puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, tapi tanah tersebut lama sekali belum dikabulkan untuk dibeli orang. Baik. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Anda berdoa itu statusnya adalah memohon, bukan mendikte. Karena kehendak Allah tidak bisa dikendalikan oleh hamba. Betul bahwa yang namanya doa itu akan diijabahi oleh Allah. Tapi yang namanya diijabahi itu tidak harus dalam bentuk diberi sesuai yang diminta. Bedakan antara diijabahi dengan diberi. Dalam hadis riwayat Ahmad, juga Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin illa a'tahu ihda min thalathin." Apabila ada seorang muslim yang berdoa, laisa bi itsmin wala qati'ati rahimin, tidak mengandung unsur dosa atau mutus silaturahmi, illa a'tahullahu bi ihda thalathin, maka Allah akan berikan salah satu dari 3 peluang. Yang pertama kata Nabi SAW, imma ayu ajilahu lahu da'watahu. Yang pertama Allah segerakan permohonannya, Allah kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, au yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan doa itu dan nanti dia bisa mendapatkan manfaatnya di akhirat. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah akan palingkan dia
anisu, dari mara bahaya, yang itu nilainya mithlaha, semisal dengan doa tadi. Sehingga kalau bahaya ini terjadi, resiko kerugiannya sama dengan doa yang dia minta. Jadi ada 3 peluang yang semuanya bagi hamba ini baik. Maka Anda minta apapun dengan serius, penuh dengan ketulusan, akan diwujudkan oleh Allah salah satu dari 3 hal ini, dan gak ada ruginya. Sahabat ketika mendengarkan ini kemudian mengatakan, idzan nukthir ya Rasulullah, berarti kita akan perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi dalam memberikan kepada hamba. Dan satu hal yang perlu Anda yakini, bahwa saat Anda berdoa, tanamkan prinsip dalam hati, innahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah kuasa mewujudkan doa Anda, Allah juga kuasa untuk menolak doa Anda, atau Allah wujudkan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu dalam hal ini yang lebih tepat adalah ketika berdoa jangan sampai muncul perasaan jengkel, emosi. Wah, ini saya cuma di prank, katanya kalau minta dikasih, seperti melemparkan melemparkan anak panah ketika tahajud dan pasti akan mengenai sasaran. Jaminan itu dari mana Anda dapat? Karena yang namanya doa, sehebat apapun, hanyalah doa, sifatnya permohonan, yang tidak bisa mengendalikan, tidak akan bisa mengendalikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustadz nih, bagaimana dengan seorang ibu yang masih mengikuti cara hitung-hitungan Jawa dalam kesehariannya? Apakah doa buat anak-anaknya terijabah? Walaupun beliau juga rajin tahajud, karena anak-anaknya ini cenderung hidup dalam keterbatasan ekonomi, dan bisa dibilang si ibu jadi menopang hidup anak-anaknya, walau si anak itu sudah pada menikah. Atau anaknya juga cenderung lalai sholat, padahal sudah diuji dengan sakit di bulan Ramadan, tapi tetap nggak mau sholat. Jadi gimana ya Ustadz? Doa ibu ijabah atau tidak, biarpun hari-harinya masih pakai hitung-hitungan Jawa. Ya, jadi ada orang yang rajin ibadah tapi kelenek masih jalan. Itulah bahaya. Seperti gambaran yang diberikan Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Ada 5 tiang. Misalnya Anda bayangin 4 tiang kotak, 1 tiang di tengah. Atapnya akan berdiri tegak, kokoh di atas selama tiang ini bertahan. Baik. Lalu orang yang rajin ibadah sunnah itu seperti menghiasi rumah tadi dengan aneka perabotan. Tapi saat tauhidnya rusak, dia seperti merobohkan tiang tengah, sehingga robohlah atap rumah itu. Apa yang bisa dibanggakan? Orang rajin puasa, rajin tahajud, tapi kelenek jalan. Ya, itu seperti orang yang bangun bangunan, tapi tiangnya dirobohkan, ambruk, walaupun di dalamnya penuh dengan perabotan. Amal sunnah itu seperti perabotan. Oleh karena itu dalam hal ini kesalahan yang bersangkutan adalah beliau masih doyan kelenik, suka pitung-pitungan dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana dengan doanya? Ya sekali lagi doa tadi adalah permohonan. Tapi kenapa doa sang ibu kayaknya tidak mustajab? Kita nggak tahu apa sebabnya. Namun yang lebih penting adalah sang ibu harus bertobat kepada Allah atas keyakinan yang beliau miliki, yaitu suka melakukan pitungan hari. Wallahu a'lam. Ustadz, sebentar.
izin bertanya pada orang tua yang usianya sudah di atas 60 tahun. Punya uang sebanyak untuk daftar haji reguler. Namun kalau melihat daftar tunggunya, wallahu a'lam. Apa masih keumuran atau tidaknya, bolehkah uang itu dipakai umroh saja? Jadi bisa langsung berangkat. Dan bagaimana dengan berkenaan? Uang itu dipakai Jatuhnya apa? wajib itu. Umroh. Umroh. Hmm. Karena kan masa tunggunya. Apa boleh uangnya dipakai umroh saja, jadi bisa langsung berangkat? Bagaimana dari sisi hukum wajibnya haji tadi? Apakah menggugurkan atau tidak? Beliau sudah pernah umroh belum? Kalau misalnya belum dan sudah, apakah Kalau tidak, Ustaz? ya umroh itu kan wajib termasuknya. Umroh pertama, haji pertama itu wajib. Maka kalau belum umroh ya bisa dipakai umroh. Kalau bisa ya tanpa membatalkan porsi haji tadi. Kalau bisa ya. Sehingga kami sarankan mungkin bisa menunggu untuk bisa mendapatkan kuota haji tadi, porsi haji. Sementara umrohnya bisa dibarengkan dengan umroh haji. Sehingga walaupun lama ya, tapi bisa misalnya apa? Nyari dana tambahan barangkali bisa dipakai untuk berangkat haji plus. Itu saja sebagai saran ya. Jadi kalau memperjuangkan haji ini memang yang prioritas. Sehingga kami sarankan nanti bisa umroh bareng haji. Wallahu alam. Di sini disampaikan belum pernah umroh dan haji. Belum pernah umroh. Baik. Jadi nanti bisa umroh bareng haji. Tapi kalau misalnya bisa umroh tanpa membatalkan porsi haji ya lebih bagus. Nah, Ustadz, kaki nih tidak bisa dipakai sujud. Sholatnya duduk di kursi. Apakah rukuknya duduk juga atau rukuk seperti biasa? Karena saya pernah dengar dua pendapat. Satu, rukuk duduk di kursi sama dengan sujud. Dua, rukuk berdiri seperti biasa. Mana baiknya yang diikuti? masih bisa dipakai rukuk. Masih? Kalau masih bisa dipakai rukuk, harus rukuk sempurna. Ada kaidah yang mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Jika ada bagian yang tidak bisa dilakukan, maka bagian yang masih bisa dilakukan tidak jadi gugur. Yang nggak bisa kan sujud, tapi masih bisa rukuk, maka rukuk tidak gugur, sehingga harus rukuk dengan sempurna. Nah begitu i'tidal, berdiri lagi, terus mau sujud, duduk di kursi, lalu sujud isyarat. Wallahu alam. Pertanyaan terakhir Ustadz, saya tuh ada kelas offline. Kemudian kalau pas di materi KBM itu pastilah ada pembicaraan di luar tema yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar tersebut. Semacam ghibah, mohon maaf. Apakah saya tetap ikut di majelis kelas tersebut atau harus keluar? Sedangkan suami tidak terlalu mengizinkan jika memang kegiatannya seperti itu. Tapi saya bingung, saya masih butuh dengan kelas tersebut, Ustaz. Baik. Pertama begini, Anda ini kan harus keluar rumah misalnya, karena kelasnya offline. Kalau tadi Anda bilang suami tidak begitu mengizinkan itu maksudnya tidak mengizinkan ya, ataukah mengizinkan dengan catatan? Dengan catatan biasanya. Ya. Kalau mengizinkan dengan catatan, Anda masih boleh datang. Tapi kalau suami tidak mengizinkan ya, pada asalnya Anda tidak boleh datang, tidak boleh mengikuti kelas itu. Selanjutnya, ketika suami masih mengizinkan tapi pakai catatan, ya boleh asal 1, 2, 3 ada syaratnya. Maka Anda memenuhi syarat itu silahkan. Kemudian di kelas itu ada ghibah. Nah saat sedang ghibah Anda keluar. Kalau pas kelas mulai, KBM mulai, Anda bisa masuk. Sehingga mungkin Anda jadinya sering keluar masuk, karena Anda hanya mengambil sesi kelasnya saja, tapi Anda tidak ikut dalam majelis ghibah bersama teman-teman ketika di luar kegiatan KBM. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.